Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla marilah senantiasa kita panjatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, mari senantiasa kita panjatkan. Alhamdulillah, kita pagi ini kembali bisa bertemu mempraktekkan terapi Al-Quran. Terus kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman, semoga senantiasa dalam kondisi terbaik ya. Kondisi terbaik yang dengan kondisi kita mudah-mudahan kita semakin banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah ini bukan sekedar sholat, bukan sekedar zakat, haji, umroh, baca Al-Quran ya, tapi semua kegiatan di dalam kehidupan kita insya Allah bisa kita niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik teman-teman, mudah-mudahan pagi ini teman-teman agak free waktunya sehingga kita bisa sharing-sharing tentang kehidupan ini, tentang masalah hidup dan solusinya paling penting ya. Jangan lupa teman-teman, silakan bisa share tayangan ini ke saudara, ke tetangga, ke siapapun agar lebih banyak orang-orang yang kita kenal maupun yang belum kita kenal bisa menyimak tayangan ini. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan pahala jariah insya Allah ya. Karena kita di sini mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari hal-hal yang mungkar. Dan ketika teman-teman share ya tayangan ini, siapa tahu ya, siapa tahu ada seseorang yang insya Allah mendapatkan hidayah dari Allah melalui tayangan ini, maka teman-teman juga akan mendapatkan cipratan pahala kebaikan. Begitu teman-teman, insya Allah ya. Baik, kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan. Jangan sungkan, jangan malu, tetapi ingat satu prinsip ya teman-teman. Jangan sampai di sini kita mengumbar aib, baik aib diri kita maupun aib keluarga, begitu ya. Nah, kalau mau konsultasi secara privat silakan teman-teman bisa DM agar privasinya terjaga. Kalau di sini barangkali ya, kalau mau konsultasi di sini, kalau mau menyebutkan misalkan tentang masalah itu lebih baik nanti jangan secara umum begitu teman-teman ya. Biar nanti agak kita jangan sampai menyebutkan aib-aib diri kita. Baik, yang baru saja bergabung silakan bisa menyiapkan air ya teman-teman. Bisa menyiapkan air, bisa menyiapkan kantong plastik, dan jangan lupa yang belum meruqyah rumah ya, yang belum meruqyah rumah silakan teman-teman siapkan ember. Oke? Waalaikumsalam, sehat selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kak Heru Melati, maksudnya ngisi nyanyi bagaimana? Ya. Hukum
nyanyian dan musik di sini sudah banyak ya para ulama yang membahas. Jadi silakan teman-teman bisa mengkaji lebih lanjut. Saya sifatnya hanya meneruskan ya. Ada yang kemudian mengharamkan secara mutlak, secara totalitas tentang hukum nyanyian dan musik. Jadi terpisah ya. Kalau misalkan hukum menyanyi dan hukum alat-alat musik ini terpisah, teman-teman. Kalau ada yang menghukumi hanya dengan sekedar nyanyian saja ya, tanpa alat-alat musik. Nah, ini ada yang kemudian ulama berbeda pendapat ya. Jadi selama misalkan ada syair-syair yang diucapkan inilah syair-syair kebaikan, ini tanpa alat musik ya, tanpa alat musik. Syair-syair kebaikan terus kemudian berisi nasihat-nasihat kebaikan ya, kita bisa melihat di sini Syekh Mishari Rashid ya Al-Afasi, beliau ya menyanyikan banyak syair-syair positif kebaikan, tetapi backsoundnya itu bukan menggunakan alat musik, teman-teman. Ya, backsound dari syair-syair Syekh Mishari, nanti teman-teman bisa cek ya. Ini bukan sound pakai gitar, bukan pakai seruling, apalagi ya. Terus kemudian bukan pakai drum dan seterusnya, tapi efek-efek suara. Ya, semacam efek nah seperti itu. Itu backsoundnya. Gitu. Nah di sini ya ada yang kemudian ulama yang membolehkan seperti itu. Tapi yang jelas mutlak haram ini adalah yang syair-syairnya berisi syair kemaksiatan, mengajak kepada suatu yang berisi kemaksiatan, ya. Terus kemudian kalau ya diiringi dengan alat musik ya, Imam 4 mazhab ini jelas mengharamkan begitu. Imam 4 mazhab mengharamkan, dan ada satu ini ya keringanan ketika menggunakan ini alat musik pukul ya, rebana gitu. Nah, ini pun di waktu-waktu tertentu. Nah, teman-teman nanti silakan bisa mengkaji lebih lanjut ya. Intinya kita lebih berhati-hati terhadap perkara semacam itu. Maka kita kembalikan kepada diri kita. Kita muhasabah, kita introspeksi. Ketika kita mengaku cinta Allah, ketika kita mengaku cinta Al-Quran, maka sudah seharusnya tidak ada ruang di dalam hati kita ya untuk selain dari Al-Quran gitu ya. Nah, maka ini silakan teman-teman, kalau sudah semacam ini nih levelnya sudah tingkat lanjut ya. Ketika kita mengaku cinta Allah, cinta Al-Quran, maka sudah selayaknya setiap saat yang kita lantunkan ini adalah ayat-ayat Allah. Karena tidak akan bisa bersatu ya. Cinta musik dengan cinta Al-Quran ini tidak akan pernah bisa bersatu. Silakan teman-teman, mudah-mudahan jadi sebuah perenungan. Bukan menurut orang Arab ya, Kak Sairah. Ini bukan kajiannya, bukan menurut orang Arab. Kita patokannya bukan kepada orang Arab, tapi kita kajiannya adalah merujuk kepada Al-Quran dan hadis, serta merujuk kepada imam ya 4 mazhab begitu. Terima kasih Kak Toto. Waalaikumsalam. Semoga sehat-sehat selalu ya. Teman di rumah suka menemukan batu cincin berkali-kali adanya di tempat yang sama. Ya Kak Wiwi, ini hati-hati kalau sudah menemukan batu cincin berkali-kali di tempat yang sama, silakan batunya dihancurkan. Ya, batunya dihancurkan. Baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan atau diludahi ya, diludahi di batunya. Terus kemudian dipukul pakai palu tuh. Batunya dipukul pakai palu, dihancurkan. Terus kemudian silakan dibuang di luar. Di luar rumah, jangan dibuang di dekat rumah. Begitu. Iya, banyak kehidupan aneh-aneh. Ya. Teman-teman, gangguan sihir, gangguan jin itu memang nyata ya. Saya belum lama ini ketemu dengan seorang dia customer
rencana bergabung untuk ini ya, untuk sinergi menjalankan bisnis. Terus kemudian beliau konsultasi. Beliau tadinya ini saya baru kenal ya, sebutlah Mas Mawar. Ini nama samaran ya. Nah, Mas Mawar ini nama samaran. Jangan Mas Mawar lah. Mas Budi. Nah, saya sebut nama istilah Mas Budi. Ini nama samaran. Jadi Mas Budi ini ternyata dulunya nggak percaya dengan namanya sihir. Dengan namanya sihir penutup rizki. Nah, teman-teman. Oh ya, silakan Kak Wiwi. Boleh ya, Alhamdulillah. Nah, teman-teman. Mas Budi ini sekitar seminggu yang lalu konsultasi ya. Datang ke kantor kami. Dulu beliau menjalankan sebuah bisnis minuman. Nah, satu minuman yang berbahan dari alpukat ya. Berbahan alpukat. Kalau teman-teman tahu sekarang alpukat kocok, tahu ya. Nah, ini ternyata kalau di Jogja beliau yang mempelopori. Beliau foundernya. Awalnya loh. Ketika belum rame banyak bisnis alpukat kocok, beliau yang mengawali pertama kali. Tetapi karena ini sekitar COVID waktu itu ya, sebelum COVID. Jadi beberapa bulan sebelum COVID beliau menjalankan bisnis ini. Dan karena resepnya gampang ditiru, lalu setelah sekian bulan menjalankan bisnis tersebut, akhirnya banyak sekali kompetitor yang itu berasal dari customer-nya. Ya. Nah, setelah rame, banyak sekali kompetitor yang membuat bisnis yang sama. Hampir setiap 1 kilometer itu ada yang membuka bisnis alpukat kocok. Nah, setelah itu banyak sekali kejadian aneh di warungnya. Dari mulai alpukatnya dibuka ini ada jarumnya ya. Terus kemudian tiba-tiba tidak ada air, tidak ada hujan. Kemudian tiba-tiba di depan warungnya ini ada lele, kemudian apa istilahnya? Ya lele gerak gitu saja. Nggak ada orang, nggak ada apa ya. Dan setelah itu bisnisnya sepi luar biasa. Tidak ada pengunjung satupun. Sehingga ini yang membuat dia mulai percaya bahwa sihir penutup rezeki itu ada. Dan dia berkali-kali mendapatkan pesanan dari customer, "Mas, kok tutup terus warungnya?" Ya. Nah, maka teman-teman, ada yang mengalami seperti ini. Ada yang punya warung dan sering dijapri customer, "Kok tutup terus warungnya?" gitu. Atau mungkin ada kejadian-kejadian aneh di rumah. Ada bau busuk di waktu tertentu, di sudut tertentu. Ada misalkan bau wangi ya di area-area tertentu. Ada ya teman-teman? Atau misalkan barang sering hilang. Barang sering hilang. Misalkan kita naruh kunci ya. Naruh kunci di meja. Terus kita suatu saat ingin nyari. Jelas-jelas kita ingat naruhnya di kunci. Apa naruhnya di kunci? Naruh kuncinya di meja gitu ya. Terus kemudian kita yakin naruhnya di situ, kok nggak ada ya. Udah cari sana kemari nggak ketemu. Terus kemudian pas nggak dicari, tahu-tahu kuncinya ada di situ lagi. Gitu ya. Teman-teman, ada yang mengalami itu? Terus misalkan di tas, ya, di tas. Kita nyari apa tuh sesuatu ya. Sudah bolak-balik dilihat, dicek, nggak ada. Tapi suatu saat dicek lagi, ternyata ada. Bukan kemudian kita yang ini ya, kehilangan konsentrasi, bisa jadi memang pandangan kita ditutup. Atau bisa jadi memang barangnya itu disembunyikan. Nah, ini saya pernah, karena memang saya benar-benar mengalami ya. Saya benar-benar mengalami kejadian yang luar biasa. Jadi terkait benda. Waktu itu, ini sudah agak lama sih, di rumah saya dahulu. Jadi, saya naruh sebuah kunci ya. Saya yakin taruhnya itu di atas meja makan. Ya. Terus kemudian, saya pergi sebentar dan saya ingin ngambil lagi kunci tersebut, kunci motor ya. Tapi kok nggak ada, saya cari-cari kemana nggak ada. Nah, kemudian saya terpusat pada satu titik ya. Pada satu titik yang situ kosong. Meja itu kosong sama sekali. Tapi tiba-tiba kemudian kuncinya itu muncul teman-teman secara perlahan ya. Dari mulai transparan tiba-tiba celing muncul di situ.
Dan itu ajaib sekali. Nah, kalau teman-teman banyak yang mengalami hal itu, hati-hati ya. Hati-hati, barangkali ada gangguan sihir atau gangguan jin ada di rumah teman-teman. Pernah 1 tahun lebih nggak laku sama sekali. KLB Collection, kalau sekarang kondisinya bagaimana? Ya, yang hari ini masih mengalami kejadian-kejadian aneh, ayo ini perlu diruqyah rumahnya ya. Rumahnya ini perlu diruqyah. Caranya bagaimana? Silakan siapkan air. Pisau mau masuk tiba-tiba hilang. Iya, kejadian-kejadian kehilangan benda ini ya, ini merupakan pertanda memang kemungkinan adanya gangguan sihir. Kalau misalkan terkait dengan warung dagangan sepi, ya tanya dulu ke customer, apakah lihat warung kita tutup, warung kita nggak buka sama sekali, silakan dicek. Ya, teman-teman yang japri dulu ke customer. Tanya, kalau lewat depan warung, tolong lihat ya, apakah warung saya tutup atau enggak. Gitu. Oke. Di rumah banyak keris. Ya, sebaiknya kalau benda-benda semacam itu, sebaiknya memang dihancurkan. Walaupun bisa jadi kemungkinan hanya sekedar pajangan, hanya sekedar hiasan ya. Hanya sekedar ini biasa ya, hanya sekedar aksesoris biasa, tetapi kita khawatirnya teman-teman ya. Kita khawatirnya itu merupakan dulu pernah diruat kalau istilah Jawa. Pernah dimandikan, pernah kemudian diisi dengan khodam. Nah, maka sebaiknya dibuang. Jangan lupa kalau bisa dipatahkan begitu, kalau bisa dibengkokkan dulu lah. Terus kemudian bacakan Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, seperti itu. Kemudian diludahi. Diludahi ini dalam rangka ini ya, menghinakan jimat yang ada di rumah. Seperti itu. Kak Wardah, silakan ya, tidak perlu pakai niat, silakan kerjakan 2 rakaat saja untuk bertobat dari segala macam perbuatan yang mungkin barangkali pernah mengundang murkanya Allah. Buangnya jauh dari begini. Boleh ditanam di tanah yang jauh dari rumah. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar jimat atau keris yang ada di rumah itu tidak dimanfaatkan orang lain. Gitu ya. Atau juga bisa dibuang ke laut atau sungai yang kira-kira dalam. Tujuannya agar tidak dimanfaatkan orang lain, begitu. Karena kalau misalkan hanya sekedar dibuang biasa, sembarangan, takutnya ditemukan oleh orang lain dan dipakai untuk hal-hal yang negatif, hal-hal kesyirikan. Oh iya, Alpe, ini betul ya, kemungkinan memang ada sihir tuh. Ada sihir penutup rizki, ada sihir penutup warung. Kondisi saat ini bagaimana? Albe apakah masih menjalankan warungnya? Dan apakah kejadiannya masih sampai detik ini? Kalau iya, silakan teman-teman siapkan air 1 ember ya. Air 1 ember. Ini sambil menunggu saudara kita yang lain, kita sampai sekitar 7.20 ya untuk ruqyahnya. 7.20 kita mulai. Silakan teman-teman bisa siapkan air 1 ember. Untuk apa? Meruqyah rumah. Khususnya bagi teman-teman yang sudah berkali-kali ikut terapi ini dan masih mual, masih muntah, terus kemudian masih belum ada perubahan, silakan tokonya, rumahnya, ini perlu diruqyah dengan air 1 ember. Oke. Oh, alhamdulillah ya, sudah. Betul, karena memang sederhana solusinya. Dengan tahajud ya, ke Albe, dengan baca Al-Quran, bacakan fokus Al-Baqarah dan Ali Imran. Boleh pakai galon tapi untuk diminum. Galonnya jangan dipakai untuk nyiram rumah karena mubazir ya. Lebih baik pakai air mentah seperti itu. Kak Susi waktu diruqyah muntahnya dibuang saja di kantong sampah, di tempat sampah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kak Nina, Kak Lili. Saya mengalami disihir. Kak Lili menyimpulkan kena sihir dari mana? Ya, silakan dikomentari jika Kak Lili masih ada di sini. Jangan kemudian buru-buru memvonis
bahwa ini serangan sihir, ya. Hati-hati. Bisa jadi hanya sekedar sakit medis atau penyakit ain. Kalau penyakit ain ini bisa jadi orang yang melempar ain kepada kita ini tidak tahu, gitu ya. Dan ain ini berbeda dengan sihir, teman-teman. Belum pernah ketemu, ya mudah-mudahan Kak Desta tidak pernah ketemu dan tidak pernah melihat. Karena kalau orang bisa melihat, maka dirinya itu harus diterapi ya. Kalau orang bisa melihat yang gaib, yang aneh-aneh, maka dirinya ini harus diterapi, harus diruqyah. Gitu. Alhamdulillah, sekarang berbaik sangka ya. Alhamdulillah Kak Albi. Bentar, saya izin menjawab pertanyaan satu persatu. Kak Sairah, yuk siapkan ember. Kak Fatimah, silakan siapkan ember. Ember yang diisi air ya, bukan sekedar embernya saja loh. Yang saya maksud, air satu ember. Oke? Cuma tempatnya, cuma tempatnya. Oke, silakan Kak Kriwul. Ya, yang kejadian aneh-aneh silakan ya. Bau bunga di depan rumah, jangan-jangan memang ada bunganya beneran Kak Ani. Dicek ya. Atau bau busuk sampah. Teman-teman tahu bau busuk sampah ya? Ini bisa jadi ada gangguan kalau memang ada seperti itu. Di muka toko sering ada bunga. Sering ada bunga ditabur, padahal nggak ada bunganya ya Kak Hadijah. Nah ini bisa jadi memang ada orang yang sengaja menebarkan di halaman rumah atau halaman toko. Bisa jadi bentuknya kayak semacam buntelan kain kafan dibuntel, diikat. Nah, kalau nemu semacam itu, silakan ya. Atau teman-teman menemukan ada namanya buhul tanah kuburan ya, teman-teman. Buhul tanah kuburan ini memang nyata. Jadi orang ini berusaha menutup rizki kita, orang iseng, orang jahil ya, orang yang merasa tersakiti. Maka teman-teman pertama kita introspeksi dulu ya. Kita introspeksi dulu, barangkali kita pernah berbuat salah kepada orang lain. Kalau misalkan kita pernah berbuat salah kepada orang lain, kita silakan ya, kira-kira siapa yang pernah kita sakiti, pernah kita zalimi, minta maaf. Terus kemudian yang kedua, ketika menemukan adanya benda-benda aneh di sekitar rumah, di sekitar toko kita, yang perlu kita lakukan adalah bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, kemudian diludahi jimatnya, cuih gitu ya. Terus kemudian, ya sudah berkembang biak Kak Desta setannya. Diludahi, setelah itu baru kemudian dibakar. Kalau kemudian sifatnya tanah kuburan dibongkar biasanya kan dibungkus ya. Atau bisa jadi dia tidak dibungkus tapi memang sengaja ditaburkan. Nah teman-teman kalau misal melihat ada pot di rumah ya, pot bunga di rumah, tiba-tiba ada satu tanah yang aneh, seperti dia tanah tambahan. Tadinya misalkan pot bunga kita rata tuh, tanahnya rata biasanya. Tapi kita kan kalau teman-teman sering nyiram tanaman di rumah kan tahu ya, karakter tanahnya seperti apa. Terus kemudian ketika ada tambahan tanah taburan tertentu kita kelihatan. Nah itu hati-hati tuh. Coba nanti dicek. Belum Kak Diana? Belum mulai. Teman-teman cek yang masih mengalami kejadian aneh-aneh, yang masih sakit ya, yang masih mimpi buruk, yang masih cekcok dengan suaminya, yang masih kena penyakit aneh-aneh, yuk dicek. Habis ini keliling rumah, siap ya. Habis ini keliling rumah, cek misalkan ada pot bunga, itu lihat satu-satu. Ada tanah yang aneh-aneh, maka di situ dikeduk mending atau lebih baik dibuang semua teman-teman. Ya karena kita tidak tahu ditaburnya seberapa banyak. Misalkan ada di dalam satu pot nih. Nah, tanahnya diganti semua saja. Seperti itu. Pernah dikasih jimat ditaruh di dompet. Iya, jangan hanya sekedar dibuang ya, lebih baik dibakar agar tidak dimanfaatkan orang lain. Bisa disiram air ruqyah, tapi setelah itu kemudian dibuang. Ya, jadi kita nanti bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu. Maksudnya mimpi mati keadaan nyata bagaimana Kak Zaya? Kalau mimpi kematian itu memang gangguan sihir atau jin. Ya. Akhirnya saya tutup karena jualan telur
busuk semua ya. Kak Fatimah, kalau misalkan saat ini masih membuka warungnya, yuk diruqyah. Warungnya, rumahnya diruqyah. Kadang bau busuk, iya, ini bagian dari sihir semuanya, termasuk teman-teman yang sakit-sakitan, yang teman-teman khususnya yang diruqyah selalu reaksi ya, yang mual, muntah, apapun itu, reaksinya ini kemungkinan memang adanya sihir atau jin atau ain, begitu. Kalau nggak ada peruqyah, pengusir sihir, maksudnya bagaimana nih Kak Herbal? Menghancurkan sihir itu harus dengan metode yang disyariatkan ya, yaitu dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Oh ya, termasuk sering bau gosong ya, bau korslet, kebakaran seperti itu. Nah, ini termasuk seperti itu. Sudah 17 hari, sekarang sudah nggak muntah, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau punya jimat terus dibuang ke kali yang gede, ya perlu dibakar dulu. Perlu dibakar dulu karena jimat itu bisa jadi ada ikatannya. Ya, ada ikatan dengan diri kita. Gitu. Bau bangkai, bau wangi, bunga melati, betul. Ini semua gangguan. Kak Suminah, ada jarum jahit di depan warung. Nah, itu termasuk ya. Ada jarum, ada paku, gitu. Ini silakan. Walaupun bisa jadi memang jarumnya punya orang jatuh atau pakunya punya siapa jatuh. Tapi demi keamanan, silakan kalau menemukan benda-benda aneh di depan rumah, di depan warung, silakan teman-teman bacakan ayat ruqyah. Cukup ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, setiap satu surat ya diludahkan ke bendanya. Cuy gitu ya. Ini bentuk menghinakan seperti itu. Waalaikumsalam Kak Ani, selamat datang. Kak Naomi. Belum mulai ya. Hadir dari Dubai, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan teman-teman sampaikan keluhannya yang mengalami hal-hal yang aneh. Nanti kita bantu sebentar lagi. 2 menit lagi kita terapi Al-Quran ya. Bismillah. Oke, sebentar. Jangan sekedar dibuang kalau menemukan hal-hal yang aneh-aneh, tapi silakan dibakar. Kalau nggak bisa dibakar, misalkan bentuknya kuningan, besi, ya, itu silakan kalau bisa dipukul palu sampai dia pecah jadi beberapa bagian. Kalau keras banget misalkan, cukup dengan diludahi saja. Seperti itu. Mau jual kebun, banyak yang datang tapi belum ada yang mau beli. Kak Shanti, banyakin istighfar. Hafalkan Sayyidul Istighfar. Kemudian baca doa Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya, ini pendek sekali. Kalau belum hafal nanti insyaallah saya share doanya, ya. Kalau mau bangun rumah, masang sesaji, betul. Kak Dwi Sutanto, itu jelas akan mendatangkan gangguan, ya. Sesaji di hubungan rumah, terus kemudian menanam kepala kerbau, kepala ayam, kepala macam-macam. Nah, ini hati-hati. Jangan pakai ritual aneh-aneh deh kalau bangun rumah ya, teman-teman. Teman-teman, saya doakan teman-teman sukses luar biasa kayak mulia bisa bangun rumah. Ingat ketika sudah siap bangun rumah, jangan pakai ritual aneh-aneh. Ya. Kalau ngantuk banget bisa jadi kecapean. Tapi kalau ngantuknya tiba-tiba datang ketika ayat ruqyah dibacakan, maka ini bisa jadi memang adanya gangguan. Menjelang ajaran baru, saya pasang spanduk 3 buah. Tapi sebentar sudah tidak ada. Nah, itu ada petugas atau orang iseng yang lepas. Ya. Aku nggak ada reaksi padahal sudah lama ikut. Nah, nggak ada reaksi ini bisa jadi memang tidak ada gangguan. Atau bisa jadi memang butuh ikut lebih lama lagi. Atau bisa jadi ada hal-hal yang belum kita singkirkan nih teman-teman ya. Bisa jadi ada jimat di rumah, ada foto-foto di dalam rumah seperti itu. Jadi silakan disingkirkan dulu foto-foto makhluk bernyawa. Jualan baju di rumah. Ya, Bu Umu silakan
cek lagi apakah ada gejala gangguan sihir atau jin, ya, sering bau busuk di rumah, sering bau wangi, terus kemudian sering mimpi buruk. Dicek juga di sekitar rumah adakah taburan tanah-tanah aneh. Kemudian apapun yang aneh-aneh, pokoknya yang aneh-aneh coba konsultasikan, gitu ya. Menghilangkan susuk silakan Kak Sulis Setiowatiwi, silakan siapkan air, nanti airnya diminumkan atau dioleskan di bagian yang dulu pernah ditanam susuk. Misalkan pernah ditanam susuk di sini ya. Nanti ada di antara teman-teman yang pasang susuk, nanti silakan airnya dioleskan di sini selain diminum. Ya, anak indigo ini bukan sebuah kelebihan tetapi gangguan jin, ya. Pertanda adanya gangguan jin. Ke Arsha. Jadi nanti silakan anaknya diminumkan air, ya, agar nanti indigonya hilang. Seperti itu. Karena ini jelas mengganggu ya, nanti akan terus ada sampai dia dewasa, dan puncaknya adalah ketika sakaratul maut itu akan terasa berat dan sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan akan mengganggu keluarga di sekitarnya. Seperti itu. Hati-hati ya yang punya anak indigo seperti itu, hati-hati, harus dibersihkan dengan ayat ruqyah. Buang lagi jauh dari rumah, hilang lagi. Maksudnya gimana Kak Yusneli? Ya silakan di ruqyah ya kalau ada jimat-jimat. Sakit pinggang, perut bagian kiri hilang, alhamdulillah Kak Juleha. Air minum juga disiapkan Kak Nur ya. Sakit tangan dari pundak sampai siku. Iya, silakan ikuti terapinya. Sedang makan, mendadak ada kotoran ayam. Wah, ini luar biasa sekali Kak Lili. Nah, ini jelas kemungkinan adanya sihir ya. Ya, silakan teman-teman komentar yang indigo tapi dari jin leluhur. Oh ya, Kak Harni, ya siapkan air ya. Siapkan air 1 gelas, boleh 1 teko, boleh 1 galon. Kemudian siapkan juga air 1 ember, nanti disiramkan di rumah. Nah, kalau dari jin leluhur ini memang harus dengan ikrar atau akad ya, pemutus ikatan sihir atau jin leluhur. Begitu. Ya, anak indigo harus diruqyah. Harus diruqyah. Jangan sampai dibiarkan ya. Jangan sampai malah bangga nih. Karena indigo ini memang bisa melihat penampakan, bisa melihat masa depan ya. Kemudian ketika mimpi diceritakan jadi sebuah kenyataan. Gitu, hati-hati. Dengan terapi belum ada perubahan. Badan masih pada sakit ya. Kak Adi Pomo, silakan Kak Adi cek dulu ke medis. Siapa tahu sakitnya hanya sakit medis. Kalau ternyata dicek medis ini tidak ada penyakit sama sekali, atau sakitnya hanya sakit medis. Kalau ternyata dicek medis ini tidak ada penyakit sama sekali, barulah kemudian ya silakan nanti ikhtiar dengan ruqyah. Walaupun ruqyah ini bisa menjadi perantara pengobatan untuk sakit medis. Saya minum obat dari dokter, boleh-boleh saja Kak Yus. Karena memang kita tidak melarang pengobatan medis ya, justru kita menyarankan pengobatan medis. Begitu. Karena ikhtiar ini tetap harus ada. Ya, tadi ya sudah kita bahas untuk yang jualannya sepi, ya banyak sekali keanehan di dunia ini. Bau bunga Kamboja kuat. Nah, cek dulu apakah benar-benar ada bunganya. Kalau tidak ada bunganya, berarti kemungkinan memang ada gangguan. Harus diruqyah rumahnya. Ya, Kak, ya. Kalau menemukan tanah, silakan dibuang tanahnya, bukan sekedar dibuang ya, tetapi diruqyah dulu. Sering mimpi buruk, ya, itu kemungkinan adanya gangguan. Kalau teman-teman sering mimpi buruk, itu nanti efeknya adalah sering emosi, kemudian badan sering sakit, ya, terus kemudian sering konflik, ada masalah terus. Ada di antara teman-teman yang masalah itu nggak kunjung berhenti, nggak kunjung hilang. Satu masalah selesai, datang lagi masalah baru. Satu masalah selesai, ada lagi masalah yang lain. Terus ada saja kerusakan di rumah-rumah nih. Teman-teman ya, yang biasanya ada sihir, ada gangguan jin, ada sihir penutup rizki. Ini termasuk barang-barang di rumah itu sering rusak. Ya, itu ngerusak barang. Bisa jadi kena penyakit ain juga. Maka teman-teman, live-nya sebentar lagi teman-teman ya. Live-nya sebentar lagi insya Allah. Teman-teman, yang paling nyata itu adalah penyakit ain.
penyakit ain ini penting ya. Ini penting teman-teman. Ini sudah mulai kita insya Allah ini sudah mulai terapi. Terapinya adalah terapi pemahaman tuh. Jadi penyakit ain ini datang dari orang lain yang mereka kagum ya terhadap kehidupan kita, terhadap rumah kita, ataupun iri. Teman-teman, ini sedang viral ya. Sebentar. Kagum ya terhadap kehidupan kita, terhadap rumah kita, ataupun iri. Teman-teman, ini sedang viral ya. Sebentar. Oke. Mohon maaf jaringannya agak kurang bersahabat ya. Oke, sudah beres ya. Jadi teman-teman perhatikan ya. Perhatikan teman-teman jangan sampai menunjukkan kondisi kebahagiaan kita, kondisi rumah kita. Kemudian keromantisan dengan suami, kebahagiaan dengan anak melalui sosmed. Yang baru viral, teman-teman mungkin nyimak ya. Ada seorang ibu yang dia membuat konten video. Ya, konten video tentang rumahnya. Rumahnya warna hijau. Mungkin teman-teman sudah menyimak kasusnya yang viral. Jadi rumahnya ini belum lama dibangun. Terus kemudian ada yang tanya, itu catnya pakai cat apa? Kemudian dia ya ini pakai cat ini. Terus kemudian dia rekam seluruh isi rumah, kondisinya. Nah ini teman-teman, ini mendatangkan ain. Ain ini bentuknya macam-macam ya. Bisa kemudian terjadi dalam bentuk bencana, ya. Bisa dalam bentuk yang lain. Nah ini bentuknya perampokan teman-teman. Ya, hati-hati. Walaupun itu berasal dari orang lain, tetapi itu perantara. Ain itu bisa jadi pakai perantara apapun. Bisa jadi melalui perantara orang-orang jahat yang kemudian merampok dan akhirnya membunuh. Iya, ya. Nanti kalau yang belum menyimak, silakan teman-teman searching ya, rumah kerampokan viral seperti itu. Nah, maka hati-hati jangan sampai kemudian kita mudah nge-share kebahagiaan kita. Nge-share kita baru alhamdulillah sudah bikin rumah seperti itu ya. Karena ini bisa memancing ya kejahatan orang lain, terus kemudian penyakit ain yang kemudian bisa jadi membuat rumah ini sering rusak kondisinya di dalam. Misalkan catnya sering ngelupas, terus kemudian gentengnya bocor, kemudian kerannya patah, pipa saluran air di dalam rumah ini kemudian pecah, bocor begitu ya. Lantai remuk misalkan. Kemudian benda-benda gampang berkarat sehingga butuh beli baru. Ya, teman-teman ada yang mengalami itu? Kompor gas rusak, nggak nyala. Begitu, gasnya bocor. Ya, hati-hati teman-teman. Ini bagian dari penyakit ain atau sihir juga bisa. Kalau teman-teman merasa pengeluarannya boros sekali karena ya berbagai macam kejadian yang nggak terduga, yang selalu ada, yang kita nggak pingin ada pengeluaran, kita sudah hemat-hemat ini, ya. Biasanya pusingnya seorang ibu rumah tangga adalah ketika mengatur pengeluaran, ya kan? Mengatur pengeluaran, sudah ditahan betul duitnya, tapi ada saja yang harus dibeli. Ada saja yang harus dibeli. Kalau konten dagang ini, makanya kemudian kalau dagang, kita nggak bisa lepas diri dari kalau dagangan ya, kita jualan online, itu sambil bismillah teman-teman. Postingnya sambil bismillah, ya. Terus kemudian awali dengan ketika berdagang itu kalau ditulis ya, awali dengan bismillah dan kalimat-kalimat perlindungan. Ya, bismillah izin share. Saya menginformasikan dagangan saya berupa ini begitu. Tidak harus ditulis juga sebetulnya, tapi kemudian kita sebelum posting itu biasakan minta perlindungan kepada Allah seperti itu. Ya, jadi teman-teman yang lampunya sering mati, gonta-ganti lampu di rumah, walaupun lampunya sudah bermerek begitu ya. Iya betul Kak Nunung, ini mohon maaf, ini karena penting sekali. Ini penting sekali, jauh lebih penting daripada terapi Al-Qur'annya itu sendiri. Kalau kita sudah mempraktekkan terapi Al-Qur'an 1000 kali pun, kalau kita nggak paham apa saja penyebab-penyebab gangguan sihir, gangguan penyakit di dalam
diri kita, ya gangguan di rumah, maka ini bisa jadi ruqyahnya ini tidak memberikan efek secara optimal gitu. Iya Kak Hadi, ini jauh lebih penting ya kita memberikan pemahaman kepada teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak sempat menyimak, nanti bisa ikut rekamannya ya, bisa menyimak rekamannya seperti itu. Ya, jadi teman-teman silakan cek di rumah, barangkali ada jimat, ada apa suatu yang aneh-aneh ya, atau sering barang-barang di rumah sering rusak. Hati-hati, ini merupakan gangguan sihir. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dengan langsung terapi Al-Qur'an. Kita coba dengan bacaan yang mungkin lebih panjang ya, teman-teman. Saya izin mematikan kolom komentar. Iya. Tapi tetap cek secara logika. Betul sekali Kak Eko. Tetap dicek ya secara logika. Tapi walaupun itu masuk akal ya, tetapi bisa jadi memang ada gangguan penyakit ain seperti itu. Walaupun memang masuk akal. Oh, ini karena korslet, karena ada putus, karena kebakaran. Ya itu, jadi ain itu bisa pakai perantara. Bisa pakai perantara dan bisa juga tanpa perantara. Betul, silakan harus tetap berwudu. Efek pada istri kalau suami punya ilmu kejawen dan tidak sholat. Ya, efeknya ke seluruh keluarga yang ada di rumah. Ilmu kejawennya silakan dihancurkan, taubat ya teman-teman ya. Taubat dan kemudian kita minum air ruqyah dan dengarkan ayat ruqyah. Oke teman-teman, diskusinya kita sambung setelah ini ya. Saya izin mematikan kolom komentarnya dahulu. Sebentar, saya izin mematikan kolom komentarnya dahulu. Bagi teman-teman yang ingin diskusi, ingin konsultasi, silakan nanti bisa setelah ini. Insya Allah saya ada waktu sampai jam 8 nanti ya. Saya izin minum dulu. Wah, minumnya habis seadanya. Bismillah. Yang ingin komentar silakan bisa pindah ke akun Coach Mufti ya. Silakan kita langsung terapi Al-Qur'an. Kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, langsung dipegang di sini ya. Posisi tangan di dada dan perut, silakan sambil diusap ringan. Diusap ringan-ringan dulu seperti ini. Yuk, istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Yuk, kita ikuti ucapan apa yang saya ucapkan ya. Silakan ditirukan teman-teman. Tirukan kalimat-kalimat yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillah ya Allah. Di pagi ini izinkan aku memohon pertolonganmu, memohon kasih sayangmu ya Allah. Jika ada gangguan gaib di badanku, gangguan sihir, gangguan penyakit ain, gangguan jin khodam, gangguan jin nasab, gangguan jin dasim, gangguan jin qarin, gangguan jin khanzab, dan gangguan jin jenis lainnya ya Allah. Ya Allah, keluarkan dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Keluarkan dan hancurkan ya Allah. Jika mereka tidak mau keluar, maka jadikan setiap makanan dan minuman yang saya konsumsi sebagai racun yang sangat panas, sebagai racun yang menghancurkan dan membakar mereka jin tersebut ya Allah. Ya Allah, saya berlepas diri dari perbuatan leluhur kami yang jika selama hidupnya
berbuat kesyirikan, bekerja sama dengan bangsa jin, melakukan ritual-ritual yang menyelisihi syariat Islam, melakukan perbuatan bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi, belajar ilmu kesaktian, belajar ilmu tenaga dalam, belajar ilmu pengelarisan, ilmu kebal, sehingga mengundang gangguan jin. Saya berlepas diri, ya Allah, dari perbuatan leluhur tersebut. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, musuh Allah, jika kamu dan mungkin bersama pasukanmu ada di dalam badanku, ada di dalam rumah ini, ada di setiap sudut ruangan ini, silahkan kalian keluar. Takutlah kepada azab Allah. Aku melaknat kalian dengan laknatnya Allah. Ukhruj ya aduwallah. Keluarlah wahai musuh Allah. Tiupkan ke badan kita. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke depan, teman-teman. Bismillah, Allahu Akbar. Kita baca Al-Fatihah. Yang mau muntah silakan dimuntahkan ya. Barangkali ada yang sudah mulai mual, silakan dimuntahkan, jangan ditahan. Yuk kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke badan kita. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah. Kemudian tiupkan ke sebelah kanan ya. Kita lihat sebelah kanan, tiupkan. Sambil ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke badan kita. Bismillah. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah. Kalau sudah menyiapkan air 1 ember, tiupkan ke air 1 ember. Kalau belum, tidak jadi masalah, silakan tiupkan. Kemudian tengok sebelah kiri ya. Tiupkan Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke badan kita, tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke bawah teman-teman. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke badan, Bismillah, Allahu Akbar. Ke air, Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan kita, bismillah. Ya teman-teman, angkat ke atas. Bismillah, 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 bismillah. Sampai di tenggorokan, bismillah, Allahu Akbar, dorong ke depan. Bismillah, Allahu Akbar, batuk-batukan. Baik teman-teman, ya ketuk-ketuk dadanya seperti ini. Yuk baca Al-Fatihah pelan-pelan. Sambil ucapkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikuti silakan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku serahkan, aku pasrahkan ya Allah. Aku pasrahkan. Jika ada gangguan sihir di badanku, ada penyakit ain di badanku, ada gangguan jin di badanku, ya Allah, keluarkan ya Allah melalui mulut atau melalui jalan yang Engkau kehendaki. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan. Kita baca Al-Fatihah pelan-pelan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tarik atas teman-teman. Bismillah, 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 bismillah. Batuk-batukan. Allah Akbar. Teman-teman pegang sini ya, leher. Seperti ini, pegang. Jadi begini, kemudian letakkan di sampai belakang ketenggok begini ya. Terus jempolnya letakkan di sini. Yuk, dengarkan ayat yang saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Teman-teman posisinya seperti ini ya. Kedua tangannya posisinya seperti ini. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Teman-teman buang ke depan, bismillah, Allah Akbar, batuk-batukan. Kemudian silakan ditekan-tekan di sini ya, tekan-tekan di pundak kanan kiri gantian. Kalau bisa dua-duanya, tapi kalau susah ya gantian satu persatu. Sini pijit, kemudian gantian sini pijit, seperti itu. Ya silakan terus ditekan-tekan atau ditepuk-tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Teman-teman, ya silakan pindah ke sini ya. Pindah ke bawah ketiak, ditepuk-tepuk kanan kiri. Kanan kiri. Kalau bisa semacam ini silakan, kalau nggak bisa gantian ya. Tepuk-tepuk. Yang mual, yang muntah silakan dimuntahkan. Tadi teman-teman ingat-ingat reaksinya ada di mana ya, karena kita akan telusuri sampai ke kaki. Seperti itu. Silakan bagian bawah ketiak. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Yuk gantian satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Turun teman-teman ke perut, diusap. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Geser ke pinggang belakang. Diusap-usap ya, jangan cuma sekedar ditempel ya. Diusap, ditepuk dengan cukup keras. Kalau pinggang sini, tekan, tepuk-tepuk terus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Teman-teman silakan pegang sini ya, siku ya. Di sini dipijat-pijat dari mulai sini ya, dari mulai persendian di pundak kanan kiri turun ke bawah.
ke siku kita, siku tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati zikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib dhuhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Teman-teman silakan ke daerah kaki ya, paha dulu. Daerah paha silakan diurut sampai ke lutut. Perhatikan nanti yang reaksi di bagian mana. Fokus di situ teman-teman ya. Diurut seperti ini. Misalnya ini paha ya, diurut sampai ke lutut. Diurut seperti ini. Diurut. Sesekali tepuk-tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Ya, sekarang turun dari lutut dipijat ke arah betis bawah. Ya, diurut ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Ukhruj ya Abdullah, ukhruj ya Abdullah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka bil la'natillah. Aku melaknat kalian dengan laknat Allah. Silakan teman-teman tepuk-tepuk telapak kakinya ya. Dipukul-pukul dengan 4 jari ini seperti ini. Sambil sekali jempol kakinya terus kemudian jari-jari kakinya diurut ke arah keluar seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi wasyahada. والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma rabbanas adhhibil ba'sa wa anta syafi. La shifaa illa shifauk. Shifaan la yughadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Silakan teman-teman perhatikan ya, reaksinya ada di sebelah mana di dalam badan. Silakan bisa komentari. Kalau usaha kos-kosan gimana, harus di-posting? Iya, kalau barang dagangan harus di-posting, nggak jadi masalah. Yang penting baca bismillah sebelum posting. Kemudian baca doa perlindungan. A'udzubika kalimatillahi tammati min kulli syaiton wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Oke, bagian kepala, bagian kepalanya pusing. Ada yang pusing di bagian kaki, kakinya pusing gitu. Kaki kesemutan, ya kakinya silakan dipegang, dipijat, ya. Terus kemudian dipukul-pukul. Ya, airnya silakan diminum ya. Airnya diminum. Diminum airnya. Silakan diminum. Ya, di leher, dimanapun bagian yang terasa aneh-aneh, yang terasa sakit, dengkulnya pusing. Dengkulnya pusing kemana? Kenapa nih dengkulnya pusing? Karena cuma usaha modal dengkul, ya kan ada istilah. Saya usaha ini cuma modal dengkul aja, dengkulnya sampai pusing. Ya, yang dengkulnya pusing silakan dipijat-pijat bagian pinggang. Ya, pinggangnya pegang. Sekarang fokus teman-teman pegang ya. Seluruh badan. Ya, kalau seluruh badan silakan mandi ya. Mandi dengan air ruqyah. Telapak kaki terasa dingin. Ya, berarti telapak kakinya dipegang ke air ya. Silakan ya. Terus kaki masih berat, silakan kakinya dipegang, ditepuk-tepuk. Ditepuk-tepuk teman-teman. Teman-teman agak serius dikit ya. Kalau mau ngusir jin itu serius dikit. Jangan cuma dilus-elus. Jangan cuma gini doang ya. Bener-bener kayak orang mijit itu loh. Terus kemudian kita bentak-bentak. Wahai jin terkutuk, wahai jin terkutuk, keluar kamu, keluar. Ini ditepuk di bagian yang sakit. Ya. Oke, silakan praktekkan. Biasanya langsung enteng, langsung muntah seperti itu. Ya, airnya amis, minum, tetap minum. Ya, tetap diminum. Oke, ada yang masih terasa di bagian tertentu? Dibentak teman-teman ya, agak keras sedikit ya. Woi jin, keluar. Seperti itu. Agak galak sedikit lah. Keluar, silakan. Gangguan sihir, ya bahu silakan. Tepuk-tepuk bahunya. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian teman-teman, gini, yuk sekarang yang masih
Air di ember untuk mandi sebagian dan untuk nyiram rumah. Air di ember ini untuk mandi dan untuk nyiram rumah. Jangan untuk nyiram tetangganya ya, yang suka ghibah, biarkan saja gitu. Teman-teman, yuk yang masih ada ganjalan dimanapun itu, di tenggorokan, di kepala, di leher, di pundak, di pinggang, di perut, di kaki, di telapak kaki, di lutut, ya kita baca ini ayat, kita bacaan doa ini untuk menghancurkan mereka. Yuk, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian bismillah, Allahu akbar. Tiupkan. Tempel sekarang di bagian yang terasa ganjel, yang terasa sakit. Yuk, silakan teman-teman, kalau misalkan sakitnya di dada, diusap, kemudian cabut, bismillah, Allahu akbar, tiupkan, cabut, buang keluar, seperti itu. Ulangi ya, kalau sakitnya di lutut, letakkan lutut, kemudian cabut, keluar. Kalau sakitnya di sini, tiba-tiba ada yang ganjel, kemudian merinding, kesemutan, tempelkan gerakan seperti mencabut, bismillah, Allahu akbar, buang. Seperti gerakan mencabut, buang, seperti itu. Oh iya, sakit lambung ya, paling banyak di rumah sakit. Iya, karena memang lambung ini ada dua penyebab, medis dan non-medis. Karena begitu lahir ke dunia, organ yang diserang oleh jin ini ditusuk dengan dua jarinya adalah daerah lambung. Begitu. Gatal seluruh badan, silakan mandi dengan air ruqyah yang sudah tadi disiapkan. Kalau belum menyiapkan nggak apa-apa, nanti malam kita live lagi jam 8, jam 20 WIB ya teman-teman. Yuk yang belum, ya ulangi. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan, tangannya dekat dengan mulut, hampir nempel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi. Ulangi. Bismillahillazi. La yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. Terus kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan. A'udzu bi'izzatillahi. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Tiupkan. Tempelkan ke daerah yang ganjel, misalnya di tenggorokan sini, tempelkan. Kemudian cabut, bismillah, Allahu akbar, cabut. Ya, bismillah, Allahu akbar, cabut. Oke, teman-teman. Ada yang belum masuk ke dalam grupnya? Kalau belum masuk ke dalam grup, silakan kunjungi ini ya, terapilangit.com. Kita tuntaskan terapinya melalui grup. Ada yang di sini peserta baru menyimak pertama kali dan belum masuk ke dalam grup. Terapi kita bukan hanya melalui live streaming TikTok ya, tetapi juga terapinya melalui grup. Dan ada kajian rutin pekanan. Ya, setiap Jumat, teman-teman. Setiap Jumat sekitar jam 4 sore. Kajian rutin pekanan di luar TikTok melalui Zoom, ya. Sidang teman-teman yang belum masuk ke dalam grup, syaratnya 2, ya. Ubun-ubunnya sakit ya, pegang. Bismillah, Allahu akbar, cabut. Bismillah, Allahu akbar, cabut, seperti itu. Yang belum masuk ke dalam grup, syaratnya 2. Pertama, teman-teman siap ikut komitmen terapi sampai tuntas. Yang kedua, doakan seluruh member Terapi Langit. Ya, kemarin ada live Kak Sunarti. Teman-teman silakan kunjungi grupnya dengan cara sini ya. Ini tayangan live-nya, diklik pojok kiri atas. Terus kemudian di sini ada foto profil, ditekan. Kemudian masuk ke dalam bio. Nah, silakan teman-teman yang ingin konsultasi, silakan bisa pencet pesan atau message di situ ya.
silakan kirim pesan dan konsultasi bebas apapun terkait misalkan masalah rumah tangga, masalah penyakit kronis, masalah hutang, masalah rizki, ya. Terus kemudian teman-teman yang ingin masuk ke dalam grup silakan. Ini jangan bubar dulu, ada informasi penting. Ada informasi penting, jangan bubar dulu, ya. Teman-teman silakan di sini ada situs ya, Terapi Langit, silakan dipencet saja Terapi Langitnya. Nah, maka teman-teman akan diarahkan ke dalam sebuah halaman ya. Terus kemudian di sini teman-teman ya. Nah, masuk ke atas. Masuk ke atas di sini ya. Ini grup untuk terapi untuk masalah rumah tangga, masalah anak, masalah program hamil, masalah sakit kronis, masuk ke atas. Kalau ingin konsultasi dengan admin ini, nanti saya tambah tombol untuk konsultasi dengan saya ya. Nanti saya tambah tombol. Kalau mau konsultasi dengan saya, silakan langsung ke TikToknya. Di situ ada tombol konsultasi, tombol pesan ya. Terus teman-teman yang punya masalah hutang, ada tulisan Arab. Nah, Kak Izzy coba difotokan nanti kirim ya. Karena belum tentu itu jimat. Bisa jadi itu cuma ayat kaligrafi biasa. Karena banyak kaligrafi yang bentuknya seperti orang duduk ya, duduk tahiyat. Nah, teman-teman yang punya hutang, ingin membangun bisnis, silakan masuk ke dalam grup ini ya. Ini ada grup pelatihan bisnis. Kalau yang sudah punya usaha, nanti silakan bisa fokus dengan usahanya. Kalau yang belum punya bisnis, nanti kita bantu agar teman-teman bisa ini membangun bisnis dengan produk yang sudah kita siapkan. Kalau yang belum punya produk, belum punya bisnis. Kalau masalah piutang ya, ini kalau ingin pahitnya ya teman-teman, lebih baik diikhlaskan. Ini kalau ingin pahitnya. Dan itu insya Allah dihitung sedekah. Karena memang sangat berat sekali menagih orang yang punya hutang kepada kita. Jadi memang tinggal minta kepada Allah, nanti insya Allah digantilah. Seperti itu. Walaupun, wah ini berat, besar, 100 juta, 1 miliar. Ya justru semakin besar, itu semakin berat untuk nagih. Jadi ya, ikhtiar saja dengan doa dan kemudian membangun pemasukan dari bisnis yang lain saja. Seperti itu ya. Saya pun banyak sekali teman-teman. Saya punya banyak piutang luar biasa. Sampai di rumah itu numpuk banyak BPKB, jaminan macam-macam. Ya sudah bertahun-tahun, sudah 20 tahun nggak diambil-ambil. Sudah 10 tahun lebih. Kalau, apa ini Kak Fatimah? Mulau itu mual. Bisa diulang, apanya diulang? Untuk masuk ke dalam grupnya. Untuk masuk ke dalam grupnya silahkan teman-teman pencet sini pojok kiri atas. Terus kemudian masuk ke sini ya, ada muncul profil seperti ini. Kemudian silakan kalau mau kirim pesan konsultasi ke saya langsung ini ya, yang pesan ini. Tapi kalau mau masuk ke dalam grupnya, saya sarankan teman-teman masuk ke dalam grupnya. Nah, di sini ada grup untuk masuk ke dalam grup terapi ini yang atas ya. Terus kemudian kalau masalah oh, sebentar, pelanggaran. Ini pelanggaran teman-teman. Baru ada pelanggaran dari TikTok. Terus kemudian di sini ya ada grup untuk masalah pembahasan bisnis, masuk ke sini. Seperti itu. Kalau mulai buka warung minuman dan makanan. Oh, itu modalnya gede kan? Mau buka warung minuman dan makanan lebih baik toko online. Toko online ini modelnya kecil dan bisa menjangkau seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Ini kalau saran saya. Jadi kita memberikan bimbingan kepada teman-teman khususnya bagi yang belum punya bisnis, belum punya produk ya, kita menyediakan banyak produk berkualitas. Jadi ada produk sabun kolagen, ini insya Allah keuntungannya nanti bermanfaat sekali untuk operasional pondok pesantren yang kami kelola teman-teman. Ada pondok pesantren Terapi Langit ya, yang santrinya ini dari kalangan yatim dan duafa. Mereka bisa mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, pelajari Islam secara gratis. Caranya ikut terapi, simak Kak Devita. Terapinya setiap hari jam 6 pagi WIB, dan malam jam 20 WIB. Ya. Terus teman-teman, jadi kami mengelola sebuah pondok pesantren yang mereka santrinya bisa belajar secara gratis ya. Dan kita sudah belikan tanahnya tetapi tidak bisa ngomong. Masa sih? Pasti bisa lah. Kak Fatimah pasti bisa ngomong. Jangan mengatakan tidak bisa ngomong. Kalau memang faktanya bisa ngomong.
mungkin tidak terbiasa ngomong di depan publik begitu ya. Tidak harus ngomong di depan publik Kak Fatima. Ya. Jadi bisa dengan berbagai macam cara. Bisnis online itu banyak caranya. Nah, di sini teman-teman, kita membimbing teman-teman siap ya untuk dalam rangka membangun kekuatan finansial umat ya. Ada produk sabun. Insya Allah ini sabunnya luar biasa insya Allah ya. Karena isinya ini kandungannya sabun bidara plus kolagen. Plus kolagen dan di sini ada niacinamide ya. Jadi memang kandungannya lengkap. Insya Allah bagus untuk wajah, untuk menghilangkan flek, kemudian untuk glowing ya. Seperti itu. Terus kemudian ada madu anak bagi teman-teman yang punya anak berkebutuhan khusus. Untuk diabetes ada silakan Kak Wid, bisa japri ya, bisa DM. Itu ada bentuknya kapsul. Kemudian ada madu terapi langit khusus yang untuk asam lambung ya, anxiety, kemudian dan segala macam keluhan yang tidak terdeteksi medis ini bisa pakai ini. Oke, kalau yang berminat jadi agen nanti banyak sekali produknya teman-teman ya. Ada kemudian ini teh bidara ruqyah. Terus kemudian teman-teman juga bisa bantu promosikan bukunya. Air di ember ini buat mandi dan sebagian untuk Kak Aris ya, untuk mandi dan untuk disiramkan ke halaman rumah. Kemudian teman-teman juga bisa bantu jualkan buku saya, ini tulisan saya. Insya Allah ini laris banget teman-teman, karena memang solusi masalah hidup. Ya, ada tulisan dan ada gambarnya full color, gitu. Teman-teman ini keuntungannya lumayan ya kalau teman-teman bergabung. Terus ada juga susu kambing, ada minuman kolagen juga ya. Terus ini semuanya produk pondok pesantren. Seperti itu. Teman-teman bisa konsumsi ini untuk masalah pernafasan, untuk masalah sendi, untuk masalah otot ya, termasuk rematik ini bisa juga kemudian menggunakan susu kambing ruqyah etawa. Nah, untuk jadi agen itu ada 5 paket yang bisa teman-teman pilih, dari yang mulai gratis sampai yang modal 1,2 juta untuk stok produk. Nah, yang satu belum Kak Supatmi, pabriknya masih dalam rangka perbaikan ya. Insya Allah nanti kita kabari. Kalau ready pasti akan kita kabari ya di grup. Serumnya sebentar lagi ready sekitar akhir bulan ini ya. Terus teman-teman, kalau teman-teman jadi agen yang platinum 1,2 juta itu ya, cukup stok produk dan nanti akan kita masukkan ke dalam website. Jadi teman-teman insya Allah nanti akan kita bantu penjualannya. Jadi nggak mungkin tidak laku. Insya Allah nanti pasti laku ya. Dan sebagai informasi, Kak Desi apakah sudah mendaftar agen platinum? Kalau sudah nanti sedang diproses ya. Karena proses pembuatannya cukup panjang. Karena banyak sekali yang mendaftar. Untuk agen platinum kita batasin setiap kabupaten 5 agen. Dan nanti teman-teman dapat banner ya, dapat spanduk nanti dipajang di rumah, di depan rumah. Terus kemudian kita bimbing 100% sampai bisa penghasilan 5 sampai 10 juta per hari. Gitu. Garut baru Kak Desi kayaknya. Nanti saya cek, saya nggak hafal datanya ya, karena banyak banget yang masuk, saya nggak hafal. Jadi datanya itu ada di admin. Seperti itu. Oke teman-teman, yang ingin menyimak live terapi langit yang lain, silakan bisa kunjungi Child Dream. Ya, Child Dream Official ini juga merupakan tim kami, ini khusus pembahasan masalah anak. Silakan teman-teman bisa ketik Child Dream Official. Ya, ketik Child Dream Official, ini tim kami teman-teman ya. Yang ingin lanjut terapi anak, silakan masuk ke Child Dream Official. Ini sedang live kebetulan. Ya, silakan teman-teman bisa ikuti. Ini tim kami ya. Ini tim kami dengan Ustadz Amri. Silakan teman-teman pantau khusus untuk pembahasan masalah anak dan rumah tangga. Teman-teman juga boleh konsultasi dengan beliau ya. Ini tim kami insya Allah fokus pembahasan masalah anak, terapi anak. Depok saya belum hafal teman-teman. Saya nggak hafal daerah-daerahnya. Silakan teman-teman nanti DM ya. Jadi gini, mending teman-teman daftar dulu, dikunci dulu keagenan ya. Dikunci dulu keagenan daripada nanti keduluan sama orang lain. Kalau sudah keduluan orang lain nanti nggak bisa lagi ngakses. Begitu. Karena kita batasi per kabupaten. Oke, silakan teman-teman bisa yang ingin konsultasi masalah anak, masalah keluarga. Kalau ini Ustadz beneran ya. Kalau saya Ustadz jadi-jadian begitu. Saya coach, saya bukan Ustadz. Kalau ini insya Allah Ustadz beneran, Ustadz Amri memang spesialis masalah anak dan masalah rumah tangga. Silakan. Cara kuncinya gimana? Mendaftarkan
dengan mendaftarkan agen platinum Kak Yusnel. Ya, mendaftarkan agen platinum 1,2 juta untuk stok produk, dan insya Allah kami garansi produknya laris. Karena ya kita pede ya, karena memang sudah jalan dari tahun 2018 gitu. Akun Child Dream Official, teman-teman cari saja Child Dream Official atau ketik saja Terapi Langit. Ini ada live yang lain. Nah ini ketiknya ya, perhatikan Child Dream Official, CHILDREAM Official. Begini ya teman-teman ya. Silakan bisa kunjungi. Saya juga mau nyimak soalnya, gitu. Saya ingin belajar kepada beliau. Nah silakan ya, silakan bisa disimak. Saya izin pamit karena saya akan ini mungkin nanti juga aktif di live streaming ini. Yuk sampai ketemu lagi teman-teman ya. Sampai ketemu di live streaming anak. Oke? Dan sampai ketemu nanti malam. Kalau gabung cara jualannya nanti diajarin nggak Kak Fatimah? Ya, nanti cara jualannya diajari. Sehat terus teman-teman, lunas hutang, rezekinya berlimpah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, kita bisa ke Mekah ya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Teman lunas hutang, rezekinya berlimpah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, kita bisa ke Mekah ya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.